Iya. Abang, saya mau nanya dulu nih Bang Larasota, ini pertanyaan saya pernah dengar dari salah satu eh, Lastoha. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. sebentar. Ya. Oke. Jadi begini, Bro Soma ya, begini Bro Soma. Bro Soma kan bilang itu justru melakukan ajaran Paulus tadi. Seakan-akan Paulus itu salah. Yang bilang siapa? Ya, ini saya buktikan ya. Bro Soma itu memberikan narasi, menyimpulkan dan menuduh Alkitab itu khususnya Paulus itu salah dan kita ikut Paulus. Itu jelas Bro Soma yang sesat. Ya, ini saya baca ya. Yeremia 31. Ini dari aturan-aturan tertulis di hukum Taurat menjadi aturan roh. Itu jelas, itu sudah dinubuatkan di Yeremia 31 dan seterusnya. Saya baca. Tanggapi sama Bro Suma. Jadi yang kamu katakan Bro Suma itu salah dan sesat. Ya, jadi Baik, sudah dianulir sudah kebetulan. Oke, terima kasih. Syariatnya yang menjadi ini. Oke, baik. Saya sekarang Bang, sabar ya. Kita lihat nih. Yang saudara berdua paparkan ini syariat Kristen, syariat Paulus. Itu nggak masalah. Kristen memang punya syariat, Roma, Filipi, kemudian apalagi data-data yang ada Galatia, Korintus, itu syariatnya Kristen. Kristen memang punya syariat. Tetapi ingat, pernyataan Yesus dulu yang Anda harus jadikan sebagai sandaran. Jangan Anda lari ke pengajaran-pengajaran selain daripada Yesus. Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkan demikian pada orang lain, kemana dia pergi? Ia akan menduduki tempat paling terendah di dalam kerajaan langit. Apa itu tempat terendah? Neraka. Ini perkataan siapa? Yesus. Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, apalagi mengajarkan ke orang lain kayak Paulus, dan kalian aminkan, maka dia akan menempati tempat terendah. Anda boleh berbangga, Bang Suma sesat dengan membawa narasi-narasi yang muncul kemudian di dalam kitab saudara. Tapi yang perlu Anda pahami, Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap ajaran saudara. Saya katakan sekali lagi, yang dikatakan anak Tuhan adalah Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan ini apa? Taurat. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Peringatan Tuhan itu apa? Taurat. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi kalau Anda mengatakan kalian ini anak-anak Tuhan dari mana? Sementara didikan Tuhan, ajaran Tuhan, Taurat Tuhan sudah tidak ada dalam diri kalian. Mohon maaf, ketika Anda membawa Yeremia 31 nomor 33 kalau nggak salah, aku akan memasukkan kepada batin setiap Bani Israel hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu harus mendarah daging di dalam diri orang Israel. Nggak boleh tidak dipraktekkan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23, saudara-saudara, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kau turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Berarti Taurat itu harus dilakukan. Bukan hanya diajarkan di mulut, tapi harus dilakukan. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam 1 Raja-Raja nomor 2 nomor 3, lakukanlah kewajibanmu. Ini perintah. Dengan apa? Dengan setia. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Taurat. Dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, Taurat. Perintahnya, Taurat. Peraturannya, Taurat. Ketentuannya, Taurat. Yang tertulis dalam hukum Musa, Taurat. Agar engkau beruntung dalam segala
yang kau lakukan dan segala jalan yang kau tuju. Jadi kalau mau beruntung, mau memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus apa? Lakukan perintah-perintah Bapa. Nah sekarang Anda punya syariat sendiri. Apa itu syariatnya? Ya syariat kasih. Ajaran siapa tuh? Ajaran Paulus. Kalian memang punya syariat. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan hidup dalam tidak dalam hidup kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata ia dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku bapa bagi orang-orang Kristen. Kurang apa lagi, saudara-saudara? Silakan. Oke, apa aku Lasroha? Saya jawab. Ya. Oke ya, saya jawab deh. Ya, langsung Gini. aja, langsung. Oke. Ya, jadi begini, Bro Zuma ya. Ya, Bro Zuma tadi mengatakan bahwa kasih itu ajaran Paulus. Itu jelas salah. Berarti Anda memberikan informasi yang sesat. Saya bacain, ya. Saya mulai dari penggenapan. Saya baca pakai Indonesian Modern Bible. Matius 5 ayat 17 ayat 18. Ini jelas ini. Ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk menghapus kitab Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk menghapuskannya, tetapi untuk menggenapinya. Garis kata menggenapi. 18. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, titik atau satu koma dari kitab Taurat tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Jadi kalau sudah digenapi, selesai, ya. Nah, siapa yang menggenapi itu? Yang menggenapi itu jelas Tuhan Yesus. Itu jelas di dalam Alkitab, bro. Bukan siapa-siapa, hanya Tuhan Yesus. Bukan Rasul Paulus. Rasul Paulus hanya menyampaikan. Begitu loh. Ya. Selesainya di mana? Selesainya di kayu salib, ya. Arti sebelum semuanya digenapi itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi hukum Taurat itu. Dan kitab Taurat itu. Makanya Tuhan Yesus menggenapinya. Lihat yang ayat 5:18 Matius. Maksudnya semua hukum Taurat dan nubuatan yang terjadi yaitu digenapi oleh Tuhan Yesus dengan sempurna di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Maka semua nubuatan hukum Taurat selesai digenapi dengan sempurna di kayu salib. Apa konfirmasinya? Apa fakta dan buktinya, Bro Suma? Ini jelas ditulis dalam Matius 22. Ya, saya bacakan ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Sekali lagi, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu hukum kasih Tuhan Yesus yang sampaikan. Ya kan? Contoh dia menggenapi. Jadi bukan Rasul Paulus, Anda salah. Jadi Anda menyimpulkan menuduh dan menyimpulkan hal-hal yang sesat, serong. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, jika engkau membenci saudaramu, aku berkata kepadamu, engkau sudah membunuh dia. Itu penggenapannya. Jika engkau memandang seorang wanita dan menginginnya, engkau sudah bersinah. Ya kan, ada tertulis jangan bersinah, tapi jika engkau memandang wanita dan menginginkannya, engkau sudah bersinah. Itu contoh-contoh penggenapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah menggenapi itu semua. Bukan hanya itu, kutuk hukum Taurat. Kalau hukum Taurat bilang begini, kalau Anda nggak lakukan, kena kutuk. Tuhan Yesus sudah menggantikan kutuk itu. Makanya dia mematikan kutuk itu. Tidak berlaku. Kita nggak bisa dituntut berdasarkan kutukan itu. Karena sudah dibayar di kayu salib. Itu namanya Injil. Firman Tuhan, bro. Jangan lu serongkan. Ya, yang kamu katakan tadi salah dan serong. Oke, silakan bro Lasroa. Itu aja dulu. Open mic-nya, Bro Bang. Lasroa. Mas. Bro. Open mic lah, saudara. Oh ya, jadi kata Bang Zuma tadi aturan-aturan. Kekristenan itu sudah hidup dengan aturan-aturan mati. Seperti tadi dikatakan bahwa hukum Taurat itu ditaruhkan dalam loh hati. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran? Pertama itu di dalam dikatakan Roma 12. Oleh karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu.
supaya kamu bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi ketika kita mindsetnya berubah dengan nilai-nilai dari firman Tuhan, maka perbuatan kita juga akan bisa tahu mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Oleh karena itu, Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Apa akibatnya? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi firman Tuhan ini tidak hukum mati. Harus begini, misalnya masuk kamar mandi harus begini, harus enggak ada. Hidup oleh roh yang akan menghasilkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Begitu Bro Juma. Jadi kami itu bukan hidup oleh aturan-aturan mati. Seandainya kita tidak hidup oleh Roh Kudus, maka kita hidupnya dalam kedagingan. Perbuatan baik itu di dalam Yesaya 66 ayat 4 dikatakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Begitu Bro Zuma. Gitu. Kalau Bro Zuma menuntut bahwa kami harus hidup dalam kebenaran gitu. Tapi kebenaran yang berbeda perspektifnya ya. Begitu. Silakan. Oke, baik. Yang pertama dari saudara, Anda mencoba mengambil Matius 5 nomor 7 gitu ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Itu dari kata plero dalam bahasa Yunani. Plero itu artinya memberitakan sepenuhnya. Oke? Bukan menggenapi lantas membatalkan atau menghapuskan atau menghilangkan. Makanya dikatakan barang siapa. Kan itu ada lanjutannya tuh. Di data nomor 17 dan 18, 19. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk memenuhi, melengkapi, menyempurnakan, plero dalam bahasa Yunani. Karena itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum langit dan bumi ini lenyap, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sekiranya ajaran Paulus tentang salib itu, mati di atas salib itu adalah penggenapan dari yang saudara imani, maka data pengakuan Yesus itu tidak begini. Harusnya sesungguhnya selama aku belum mati di tiang salib, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Andai saja salib itu betul sebagai penawar. Tapi buktinya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, apa yang terjadi? Langit dan bumi lenyap. Bukan larinya ke salib. Apa pembuktiannya? Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi bukan salib yang membatalkan Taurat, bukan. Langit dan bumi lenyap baru boleh batal. Pengakuan siapa? Yesus. Anda hanya mengikuti ajaran Paulus. Kemudian ketika saudara mengatakan kasih, saudaraku, di dalam Matius 22 nomor 37 sampai 39, jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan ilahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Kita kunci dulu di sini. Kurang Bang Juma, kurang itu dengan segenap kekuatanmu. Itu ada kurang ayatnya. Ya, dan segenap kekuatanmu yang terakhir. Oke. Nah, sekarang kita kunci di situ. Kasih kepada Tuhan itu adalah hukum yang terutama. Kasih kepada Tuhan itu apa sih? Membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah, membuat Tuhan cemburu itu? Tidak mungkin. Yang dikatakan kasih kepada Tuhan adalah menjalankan aturan mainnya. Apa kuncinya? Baca Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni
mengasihi Tuhan dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berarti hukum utama itu harus menjalankan hukum Taurat, titik. Jangan buat yang lain. Itu kalau Anda mendengarkan dan tidak menolak didikan Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi bukan menurut jalan yang ditunjukkan Paulus, bukan, tetapi yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, pengikut ajaran Musa, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, sedangkan Kristen itu hidup di bawah panji-panji ajaran Bapak, yaitu Bapak Paulus. Malah kalau Anda melihat di dalam Filipi 3, nomor 8 dan seterusnya, Paulus yang mengajarkan syariat yang mengatakan bahwasanya hukum Tuhan itu adalah sampah. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Aturan Tuhan dianggap sampah oleh Paulus, dan itu yang Anda aminkan. Terakhir dari saya sebelum sesi berikutnya, Yesus mengatakan di dalam Matius 7 nomor 21, Bung, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, kurios, kurios, Tuan, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tidak ada orang yang masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan hukum Taurat, titik. Matius 7 nomor 21. Sedangkan Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Kristen ini mau kemana? Silakan. Maaf Bang, saya tambah sedikit Bang ya. Silakan. Iya, tapi deh. Kalau hostnya mengizinkan, silakan. Iya, permisi host ya. Jadi saya langsung ke Bang Larosa tadi ya. Tadi kan Anda sempat mengatakan bahwa Kristen itu tidak punya syariat. Tetapi Anda bantah lagi. Kami hidup dengan aturan. Nah, saya bingung juga kan. Jadi artinya tidak konsisten dengan jawaban. Begitu loh. Saya Sementara ngomong saya hidup dengan aturan, nggak ada. Ya artinya kan begini Bang. Maksudnya di Injil sendiri itu kan punya aturan. Nah, kan begitu yang diucapkan tadi Pak Zuma, tidak usah bersunat apa segala Tadi macam. kan syariat itu, Bro Juma itu menganggap Taurat gitu kan. Nah kita bisa beda persepsi. Bro Zuma itu apa sih pengertiannya dengan Taurat gitu? Saya jangan-jangan kita Taurat yang dimaksud Bang Zuma itu apa? Apakah Ten of the Commandment yang diturunkan Allah kepada Musa, atau Taurat yang diterjemahkan kemudian menjadi ratusan aturan-aturan dari orang Yahudi? Itu kan beda. Yang dimaksud Tuhan Taurat itu apa? Begini aja Bang. Menurut Jadi Anda syariat itu apa? tentang Tauratnya. Itu yang pertama ya. Kemudian Bro Juma mengatakan, Paulus mengatakan Taurat itu sampah. Bukan. Yang konteksnya di situ adalah kehidupannya yang lampau, yang sampah, yang dia ada seorang pejabat, keturunan Sanhedrin, dia orang hebat. Dia melihat itu menjadi sampah, bukan hukum Taurat yang sampah. Ini Bro Juma salah ini nih. Jadi salah pengertian orang yang didengar nih. Salah tuh Bro Juma tuh. Bukan itu Bang. Maaf Bang. Sebentar. Saya tanya dulu Bang. Biar clear dulu saya. Menurut Bang Luso ini itu syariat apa sih menurut Anda? Syariat itu apa? Ya aturan-aturan dari pagi sampai malam itu kan berarti ada syariat. aturannya. Berarti kan ada aturan. Begitu kan? Berarti tidak ini dengan pernyataan Anda di atas bahwa tadi itu kan tidak punya syariat. pernyataannya tadi aturan-aturan kalau saya bilang kan tadi konteksnya syariat yang mengakibatkan kepada kerajaan Allah. Kalau hidupmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, maka kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah.
Jadi aturan ini akan membuat orang masuk kerajaan Allah. Justru Yesus menegaskan di situ, kalau kita tidak bisa hidup sempurna seperti hukum-hukum Allah, dia tidak bisa masuk surga. Artinya dia merujuk kepada dirinya sendiri, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu sebenarnya menampakkan kepada manusia, kamu tuh tidak bisa mengikuti hukum Allah secara sempurna, nggak bisa. Itu maksudnya. Begitu. Silakan Bro Tribira. Oke, saya ya. Oke, Bang Suma berkali-kali ya. Saya heran Bang Suma ini kok terlalu berani ya, terus menuduh salah lagi ya. Sorry, saya beritahu ini salah. Plerosai itu adalah pembayaran, Bro, pelunasan. Pembayaran. Itu yang tepatnya, bukan pemenuhan. Artinya plerosai itu pembayaran, dilunasi. Pelunasan. Itu plerosai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bro itu nggak baca terus. Ya, kalau dibaca terus itu ayatnya yang baca lengkap dong. Nah, makanya cara-cara menyesatkan tuh jangan begitu dong. Sebelum semuanya digenapi, siapa yang menggenapi itu? Yesus. Memang nggak boleh, itu penegasan bahwa tidak boleh dihapus sampai itu digenapi. Siapa yang menggenapi? Tuhan Yesus. Itu tidak, kita paham betul ayat ini, Bro. Jangan Anda serong-serongkan. Terus yang kedua, ini yang kedua ya. Ini saya mau tunjukkan sama teman-teman di bawah ini. Tolong dicatat ini ya. Bro Suma itu ngambil ayat ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Cuma ngambil comot ayat, baca satu perikop Bro Suma. Perikopnya hal pengajaran sesat. Ayat 15 dikatakan bahwa dibuka langsung, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi ayat 21 ini untuk nabi palsu, mereka berseru bahwa mereka bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus, tapi mereka palsu. Apa yang Tuhan Yesus bilang, katakan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu nabi-nabi palsu itu. Ya kan? Enyahlah daripadaku, kamu sekian pembuat kejahatan. Itu konteksnya. Begitu Bro Suma, jangan serongkan ayat itu. Bro Suma bolak-balik menyerongkan ayatnya. Tujuannya apa? Tujuannya menolak ketuhanan Yesus dan menyerang Rasul Paulus. Dan apa? Membenarkan ajaranmu. Nonsen, nggak bisa Anda tipu kita di sini, Bro Suma ya. Oke, itu dulu. Silakan. Baik, ya ingat ya nabi palsu ya. Nabi palsu itu menulis sebuah kitab tapi bukan pewahyuan dari Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Itu nabi palsu. Nabi palsu menurut Yesus itu datang dari tengah-tengah Bani Israel. Ingat itu. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 disebut sebagai nabi. Nabi di Antioquia. Oke? Paulus menuliskan surat dalam bahasa Yunani. Tidak ada sejarah nabi menuliskan firman Tuhan dalam bahasa Yunani. Jadi kalau Anda membahas tentang nabi palsu, ya, siapa nabi yang menghapuskan aturan-aturan main Tuhan di dalam ajaran Bani Israel? Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya saya keliru, saya menyesatkan Matius 7 nomor 21 itu plero itu. Anda harus belajar membedakan plero dengan pleros. Plero itu jelas sekali yang dimaksud di sana itu adalah pengakuan Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya penggenapan itu terkait dengan ajaran yang datang kepada Bani Israel dan tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan penghapusan. Sebelum langit dan bumi lenyap. Coba Anda pelajari lagi. Di dalam Matius 23 pengakuan Yesus, coba lihat. Orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa perbuatan mereka tidak boleh dituruti? Karena mereka menghapuskan Taurat. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Berarti mereka hanya ngaku-ngaku sebagai penganut Torah, pengikut Torah, pelanjut Torah, tapi tidak melakukan. Apa kata Yesus? Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka itu. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Nah, kalian mengaku sebagai pelanjut, tapi kalian tidak melakukan. Bahkan ada yang berani mengatakan Kristen tidak hidup di bawah aturan.
Berarti kalian adalah pelanjut orang Farisi. Makanya dikatakan Yesus dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama mana yang didirikan oleh orang Farisi? Kristen. Matius 23 nomor 15. Jadi kalau Anda membahas nabi-nabi palsu, ya itu akan menabuh Anda sendiri. Kemudian saudara saya mengatakan Filipi 3 itu tidak mengatakan bahwa Taurat itu sampah. Anda mengajarkan saya belajar satu perikop. Justru saya katakan kepada Anda yang harus belajar satu kitab, jangan satu perikop. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku Paulus tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yaitu Torah, tidak cacat aku. Sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Apa yang dilepaskan oleh Paulus? Hukum Taurat. Yang tadinya dianggap sempurna, yang tadinya dianggap tidak bercacat, yang dianggap tadi sebuah keuntungan. Dilepaskan, dibuang karena dia telah menganggapnya sebagai sampah. Bahkan kalau Anda jeli melihat pengajaran Paulus, Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah sengat maut. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi justru mentaati hukum Taurat itulah orang bisa memperoleh hidup. Tadi kan saya sudah mengatakan kepada saudara-saudara saya di sini. Yosua nomor 22 nomor 5. Lakukanlah dengan setiap perintah dan hukum yang diperintahkan Tuhan kepadamu melalui Nabi Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan, hidup menurut petunjuk, hidup menurut perintah, ketetapan, terpaut dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Untuk apa? Agar engkau memperoleh keberuntungan. Apa keberuntungan itu? Hidup yang kekal. Nah sekarang teman-teman Kristen mengatakan bahwasanya kami hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat. Lalu mau kemana saudara-saudara? Yesus mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapaknya Yesus itu apa rupanya? Ada kehendak Bapaknya Yesus agar hukum Taurat itu dibatalkan? Ada. Tunjukkan kepada saya, di mana dalilnya itu? Ini justru Tuhan mengatakan bahwasanya di dalam pengajaran Musa, orang itu harus hidup tetap di dalam kasih terhadap Tuhan. Dengan cara apa? Taat kepada perintah-perintahnya. Nggak boleh dibatalkan, apalagi menganggapnya sampah. Sama seperti Paulus. Menganggap hukum Tuhan itu sebagai sampah. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Coba Anda sekarang ngaca, bercermin, telaah, renungkan. Saya ini menjadi Kristen. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, apalagi menyembah Yesus. Ini kehendak bapaknya Yesus atau kehendak bapak Paulus? Coba Anda jujur. Jujur terhadap diri Anda. Baru kemudian Anda bisa menemukan kebenaran itu. Silakan. Aduh, Bang Juma tuh gimana ya? Saya tanggapi. Komentar nggak teman-teman? Bentar, saya tanya dulu. Saya tanggapi. Bentar, Bang Tribila. Oke, silakan. Sekarang kan Bang Juma dari semua narasi saya simpulkan bahwa orang Kristen harus hidup dengan Taurat dan Bang Juma juga hidup dengan syariat secara sempurna. Saya tanya, apakah Bang Juma bisa mampu melakukan semua hukum-hukum yang sudah Allah berikan kepadamu? Bisa nggak? Saya langsung jawab ya. Sesuai standar Allah. Saya tanya Bang Zuma. Bang Zuma. Oke. Oke, saya boleh jawab? Langsung saya jawab? Oh, jawab aja. Bisa nggak melakukan semua syariat itu secara sempurna sesuai standarnya Allah? Oke, baik. Pertama, Tuhan sendiri yang menerangkan di dalam Ulangan 30 nomor 11. Pertanyaannya bisa tidak? Bisa. Bisa, kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Yang mana yang sukar rupanya di dalam hukum Taurat menurut saudara? Yang mana? Coba tunjukkan misalnya, satu. Bang Zuma misalnya nih. Misalnya. Sholat lewat enggak? Enggak. Sholat
Mereka Tadi orang saya Yahudi, tolong. orang Yahudi kemudian Enggak, melakukan saya sholat. tanya kita evaluasi kan Bang Juma bilang bahwa dengan melakukan kehendak Allah sempurna bisa kan? Ya Bisa, kan? bisa. Iya, Kenapa oke. tidak? Nah, Sholat terus, tidak pernah lewat gitu ya. kalaupun lewat, ada yang dikatakan bertaubat. Tuh, kok gimana Nah, sih? Nah, Katanya bisa apakah sempurna, dengarkan tapi saya, dengarkan jujur saya. dong. Dengar dulu. Apakah Jujur. Ah, dengarkan saya. Apakah nggak Tuhan tidak bisa, memberikan Bro Juma tadi udah ngomong, dengarkan. ada yang Anda lewat, pernah tumpul. lewat nggak? Anda tumpul. Apakah Musa Bisa Yesus, nggak? Nggak bisa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Amal ibadah. perdamaian. Dengarkan. Amal Apakah ibadah. Tuh. dengarkan. Apakah Emosi Tuhan aja sekarang udah salah tuh. Nggak bisa mengikuti Anda cuma aturan. modal ngotot. Anda cuma Gimana? modal ngotot. Dengarkan. Kamu nggak Dengarkan bisa. saya. Dengarkan saya supaya Anda Setiap sehat. penghasilan Dengarkan Bang Juma saya 5% sudah belum supaya ditunjukkan. Anda waras. Misalnya Dengarkan dari TikTok, saya. udah Supaya 5% Anda udah sehat, diserahkan belum? dengarkan saya. Dengarkan Udah saya supaya Anda belum? sehat. Dengarkan saya supaya Amal Anda ibadah sehat. yang lain Dengarkan. udah belum? Dengarkan saya supaya Anda sehat. Kan saya Tuhan, pertanyaannya benar nggak Bang Juma bisa melakukannya secara Dengar dulu, La Rosa, dengar dulu. Anda kecepit otaknya. Dengarkan saya. Kecepit Tuhan, pertanyaannya mulai gila dia ini. Dengarkan. Tuh lihat Tuhan, narasinya aja dia salah. mulai sarap. Bagaimana orang yang baik narasinya mulai menuduh Mulai orang yang jelek. Saya tidak pernah keluar narasi jelek loh. Anda tidak membiarkan Saya saya tidak pernah bicara. keluar narasi jelek loh. Anda Bang tidak Juma membiarkan ngomong saya ada narasi bicara. jelek. Gimana itu bisa mengikuti kebenaran 100%? Anda diam dulu. Bohong itu berarti bohong. Setiap Tuhan Bohong. memberikan Bang Juma itu aturan bohong. main, Tuhan memberikan kelonggaran, Tuhan memberikan cara Kelonggaran perdamaian sempurna. terhadap dosa. Sempurna kok kelonggaran? Kan Yesus pernah pertanyaannya mengajarkan. bisa nggak melakukan Dengarkan. secara sempurna. Dengarkan tapi saya. ada kelonggaran. Ah, Kelonggaran mulai. sempurna. Mana ada Yaudah, sempurna Anda bicara aja kelonggaran? terus. Silakan. Begini, ini Las Rosa lucu. Kamu bertanya, Bang Suma jawab, kamu sanggah lagi. Jadi bagaimana mau ngerti? Ya, Iya, panik dia dia ngomong kan. Panik ngomong dia, tadi panik. kelonggaran. Masa yang sempurna longgar? Lo. Saya sudah kasih dalil Ulangan 30 nomor 11 sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sulit bagimu. Ini pernyataan siapa nih? Pernyataan Tuhan. Makanya orang Yahudi ketika mereka berdosa, ada hari mereka diperintahkan melakukan korban. Apa itu? Ambil kulit, ambil daging, ambil kotoran lembu, Ya, bakar kalau dosa untuk sekali, mendamaikan dosa. Betul nggak? Ya, mendamaikan dosa sekali dengan domba. Domba harganya 5 juta. Kalau 10 kali berarti 50 juta. Bro, Oleh cuma karena kira-kira itu, dosanya dengarkan. berapa kali? Dengarkan. Oleh karena Udah itu, mengorbankan belum? susah Udah ini orang. mengorbankan belum? Susah. Anda susah. Itu hukum Taurat. Anda itu cuman mau menjadikan Yesus itu sebagai penghuni neraka. Tuh, baliknya Itu yang kepada Anda mau. Yesus, kan? Itu Baliknya yang kepada Anda mau. Yesus. Itu benar Anda kata ingin Prawira tadi. Anda coba ingin mendiskreditkan. ingin melenggang melakukan Gitu. kemaksiatan dengan menjadikan Yesus sebagai korban. Enak kali hidupmu. Kamu yang Ya berdosa, iyalah, Yesus yang karunia nanggung. itu anugerah Oh, nggak yang luar bisa. biasa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa Kasih seperti itu. anugerah itu Udah, anugerah yang luar Kamu biasa. mimpi, kamu halu. Kamu halu Cuma yang itu. halu bisa Kamu yang halu. Taurat dengan sempurna. Kamu yang halu. Kelonggaran. Dengan kelonggaran. Waduh, kesempurnaan ada kelonggaran. Wah, luar biasa. Loh, ini firman Tuhan loh. Ulangan 30 nomor 11. Saya kan tanya Bro Juma. Saya tanya Ini Bro Juma. Ulangan 30 nomor 11 ini. Kan saya tanya Bro Juma tadi. Terus pengakuan Bisa 1 nggak Yohanes. melakukan Dengarkan. kesempurnaan? 1 Yohanes 2 Aduh. nomor 1 nomor 2. Hai anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Janganlah engkau berbuat dosa. Akan tetapi jikalau engkau melakukan dosa, jangan khawatir. Ada Yesus sebagai pendamai. Enak kali. Yesus sebagai pendamai dosa kalian. Tidak bisa. Kita yang besar di Oh, nggak bisa. Ya itu mimpi, itu angan-angan. Yesus di dalam pengajarannya kepada Bani Israel, Yesus di dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, Matius 8 nomor 4,
Beliau memerintahkan murid-muridnya melakukan korban penumpahan darah berupa persembahan Nabi Musa. Di mana Yesus mengajarkan untuk pertumpahan darah dengan darah manusia? Di mana? Setiap kesalahan itu harus mengorbankan. Oh, nggak ada, korban nggak bakaran, ada, bisa nggak ada. Bro Daud Juma, di 2 Samuel, Daud di 2 Samuel dosa-dosanya dihapuskan tanpa ada korban. Bro Juma udah berapa kali dosa? Bro Juma menganggap dirinya Anda ingat sempurna. tidak? Anda ingat tidak Bro ketika Juma kemudian mengatakan orang dirinya Yahudi, sempurna. ketika Sempurna. orang Berapa Yahudi banyak dosa datang Bang mengatakan Juma coba? wanita ini telah melakukan persinahan. Apa kata Yesus? Silakan Anda lempari siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa. Wanita itu tidak dilempari. Belum ada penyaliban, pengorbanan darah ala Kristen. Apa kata Yesus kepada wanita itu? Dosamu telah diampuni. Betul nggak? Butuh darah nggak di sana? Yesus itu Tidak. adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Biar Bang Triwa mendengar, menengah. Bang Triwa coba mendengar mereka. Oke, Tengahi dulu mereka. saya dulu Bro Larasroa. Ya, silakan, Bro. Saya tanggapi gini, Bro Suma, ya terus terang aja Bro Suma kan ambil di ayat Alkitab. Saya mau ini dulu lah. Saya lebih senang Bro Suma jangan ngambil ayat Alkitab. Kenapa? Gitu loh, ya. Kenapa? Pertama, Kalau ambil dari Alkitab, Sudah, kenapa? jangan potong dulu. Jadi Bro Suma tadi kan nyinggung mengenai plerosai. Kalau Bro baca Plero, bukan plerosai, iya, plero. Tulisannya Belajar, ada beda. belajar. Dan mestinya Belajar. Anda belajar. Plirosai. Kalau Plerosai, Bro eja teksnya plero. Bro bilang jangan dipotong-potong, gimana sih? Kamu bilang yang lain jangan dipotong, kamu motong. Iya, karena kau Gimana sih? menyesatkan. Ya udah, Itu plero bukan diam dulu. plerosai. Ya, diam dulu. Kalau kamu eja, saya beritahu ya, Anda belajar dulu. Anda eja bahasa Yunani Mari. itu, ambil Oke, hurufnya. mari. Iya. Ya, Tampilkan, kita baca sama-sama. Anda nanti aja Anda cari sendiri. Emangnya saya nggak bisa. Jadi begini, tulisannya itu plirosai. Lah iya, jangan begitulah. Emangnya kita nggak tahu? Ya, jangan begitu. Ya, jadi begini, itu Anda keliru, Anda cek aja, ambil teksnya, ya, terus Anda terjemahkan. Itu teksnya itu plirosai, bukan plerosai. Ya, itu saya mau klarifikasi. Terus yang kedua mengenai nabi palsu. Ya, jadi Anda mengatakan ini sebenarnya serong, banyakkan serong, semuanya serong. Ya, nabi palsu. Anda bilang nabi palsu di internal kita, oh nonsen, kamu berkata salah. Ya, saya Nanti saya bacakan buktikan ini. ya, nanti saya buktikan. Oh, nanti saya buktikan. Saya bisa buktikan juga. Nggak ada pertentangan. Kita bisa buktikan. Kita udah baca itu ribuan kali. Ya. Oh Ya, iya, oke. jangan klaim dan nuduh-nuduh. Saya Nggak buktikan bisa. sebentar, Kisah para Rasul sabar. sebentar ya, supaya semua bisa tahu di sini. Jangan potong dong. Katanya kamu dipotong Lasroha marah. Ya, Kisah para Rasul 13 ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tukang sihir itu disebut nabi palsu. Dia dari internal kita. Tidak. Dia penyembah berhala, seorang tukang sihir, ya kan? Jadi dia disebut nabi palsu. Itu jelas, ya. Saya bacakan juga di sini, nih. Ya, supaya kawan-kawan di bawah tuh bisa tahu. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, ya, termasuk penyerongan-penyerongan itu firman Tuhan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, menyangkal Tuhan Yesus. Mereka itu nabi palsu. Ya kan, siapa yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyangkalinya, dia adalah nabi palsu yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, jadi sudah jelas yang Anda katakan itu serong semuanya, Bro Suma. Ya, jangan nuduh-nuduh seperti itu, mengatakan bahwa Rasul Paulus ada ayat yang mengatakan bahwa itu kuanggap sampah. Rasul Paulus itu seorang pembunuh sebelum dia bertobat. Paham nggak? Dan dia melakukan hal-hal itu. Yang dia lakukan, dia merasa benar. Ya, dia diajar oleh Gamaliel, ya, patuh sekali sama hukum Taurat, dan dia berani berdasarkan hukum Taurat itu, dia berani membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Ya, makanya dia bertobat, dia bilang sampah. Itu loh, yang dulu kuanggap benar sampah, yang dulu dia menganggap benar membunuh orang atas nama hukum Taurat, ya, itu dianggap sampah setelah dia mengenal Yesus. Bukan dia menganggap hukum Taurat itu sampah. Aduh, Bro Suma, jangan menyesatkan di sini, ya.
Saya dengar itu semua yang kamu ini semuanya penyesatan. Tujuannya apa? Simple. Kamu itu mengambil ayat Alkitab untuk menyerang ayat Alkitab, ya, menyerang kekristenan dan membenarkan ajaranmu. Begitu yang Anda lakukan, gitu loh. Dan kita sudah bisa buktikan bahwa yang Anda katakan itu adalah sesat dan serong. Ya, semua teman-teman di bawah, tolong dilihat nih, serong dia. Bukti tidak ada yang benar. Dia nggak diterima, nggak percaya Tuhan Yesus. Jelas Anda nggak pernah menerima Roh Kudus, karena hanya Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau Anda menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda tidak ada Roh Kudus. Mana-mana mungkin firman Tuhan yang kamu comot-comot itu, kamu bisa jelaskan kepada kita, padahal rohmu adalah roh antikris, penyesat. Jelas nggak mungkin, kita nggak akan percaya yang Anda sampaikan, pasti serong, terbukti. Saat ini Anda menyerong-nyerongkan firman Tuhan itu. Oke, itu dulu. Silakan Las Roha. Ya, saya mau keluar Bang Zuma. Ya, saya kalau ada perlu. Jadi menurut saya debat sekarang juga nggak fungsi karena Bang Juma comot-comot ayat satu ya. Jadi konteksnya kemana, gimana? Jadi salah persepsi terus. Jadi benturan-benturan. Tapi gini aja, kita berbeda. Nggak apa-apa, saya berbeda ya menurut saya. Tapi saya yakin saya tidak bisa melakukan hukum Allah secara sempurna. Oleh karena itu saya butuh Allah yang menyelamatkan saya. Oleh karena itu Yesus datang untuk menjadi juru selamat siapa aja yang percaya. Makanya Yesus katakan, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, kalau Bang Juma merasa sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna dan sanggup karena perbuatannya masuk surga, silahkan. Kita berbeda, nggak apa-apa. Kita berbeda itu ya namanya manusia berbeda ya. Itu aja dari saya karena saya ada kerjaan, saya akan mundur. Terima kasih. Silakan Bro Wira lanjutkan. Terima kasih teman-teman. God bless us. Oke, terima kasih Las Roha ya. Ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Makasih. Oke, boleh saya tanggapi, teman-teman? Silakan. Langsung. Jadi yang pertama yang Anda harus tahu, 1 Korintus 15 nomor 56, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Fitnah ini fitnah. Justru hukum Taurat itu penggugur dosa, ini malah dikatakan sebagai kuasa dosa. Kemudian Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini apa maksudnya nih? Paulus mengajarkan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Tuhannya Musa justru mengajarkan hukum Taurat itu menyelamatkan. Jadi di sini ada dua bapak yang bertentangan. Bapak Tuhannya Bani Israel dan bapak pendiri agama teman Kristen, yaitu Bapak Paulus. Galatia 5, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi kalau ada yang menganggap Taurat itu kebenaran, maka mereka tidak berguna, maka Yesus tidak berguna bagi mereka. Kenapa? Karena Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh Paulus. Roma 14 nomor 9. Yesus yang engkau salibkan itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Untuk siapa Tuhan itu? Untuk Kristen. Makanya Kristen menyebut Tuhan Yesus. Kan gitu. Orang Yahudi menyebut Tuhan Bapa, dia menyebut Tuhan Yesus. Jadi beda. Lalu kemudian saudara, ketika berbicara mengenai hukum, pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, Al-Quran menerangkan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'ah. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian mereka bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Itu juga dianut oleh ajaran Yesus. Bertaubatlah, 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 bertaubatlah. Kenapa diperintahkan bertaubat? Karena tidak ada penebusan dengan cara mati di atas tiang salib. Nggak ada. Kalau ada penghapusan dosa dengan cara manusia dibunuh di atas tiang salib, Yesus tidak akan memerintahkan pengikutnya melakukan pengorbanan sama seperti Musa. Ya, Matius 8 nomor 4, lakukanlah persembahan sama persembahan Nabi Musa. Sama persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apakah Nabi Musa pernah diperintahkan mempersembahkan darah manusia? Tidak pernah. Hanya di ajaran Kristen melalui Paulus yang mengajarkan pengorbanan dengan menggunakan korban manusia. Jahat sekali. Manusia dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kalian. Itu adalah satu kejahatan yang sangat luar biasa. Apatah lagi Tuhan.
Tuhan dibunuh untuk kalian. Emang kalian siapa? Sunat aja kagak. Sementara Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9, orang asing yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam tempat sucinya Tuhan. Apalagi masuk ke dalam surga. Jadi jangan ngadi-ngadi kalian, jangan mimpi, jangan berangan-angan. Di dalam Yehezkiel kitabnya orang Yahudi sangat jelas dikatakan di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Saya bacakan supaya Anda paham. Ya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi Anda mau kemana? Mau ke surga yang mana? Sedangkan masuk ke dalam tempat kudusnya orang Israel, kalian tidak boleh. Karena kalian itu melanggar hukum Taurat. Sementara Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 15, bahwasanya orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Anda mau kemana? Orang-orang kafir ini mau kemana? Surga yang mana yang Anda mimpikan? Sementara Yesus dengan jelas mengatakan di dalam pengajaran yang kita urai tadi, Matius 7 nomor 21, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Coba Anda tunjukkan kepada saya, supaya saya mingkem untuk selamanya. Tunjukkan kepada saya keinginan bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub agar hukum Taurat itu dibatalkan. Tolong tunjukkan kepada saya. Sebagaimana Paulus mengajarkan kepada kalian. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Siapa yang membatalkan? Bapak. Tapi bapak yang mana? Bapak Paulus, bapaknya orang Kristen. Kalau bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub, ada nggak dia membatalkan hukum Taurat? Kalau ada, sekali lagi saya katakan, kalau ada, tolong tunjukkan datanya, dalihnya, biar saya berhenti. Mulai hari ini saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada di antara teman Kristen yang mampu menunjukkan bahwa Bapak menginginkan membatalkan hukum Taurat itu sendiri, silakan, saya tunggu. Oke, Bang. Oke, saya tanggapi ya. Yohanes 6. Oke, saya tanggapi ya. Jadi kawan-kawan ingat ya, kalau perlu catat. Sebentar, Guys, di Alkitab. Sebentar semuanya dulu, besar. host. Ya, pertama, Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Sebentar dulu. Saya tanggapi dulu. Sebentar. Ya, saya mau tanggapi nih. Ya, perkataan-perkataan yang menyesatkan itu ya. Keliru. Sangat keliru. Galatia ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang tadi sudah dijelaskan bolak-balik, Bro Suma. Ya. Bahwa dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat cuma ada dua, berkat dan kutuk. Kalau Anda tidak melakukannya atau Anda salah melakukannya, satu aja, Anda terkutuk. Paham nggak? Tapi Tuhan Yesus tanggung itu kayu salib. Sehingga kutuk itu tak berlaku bagi kita yang percaya di dalam kasih karunia-Nya. Itu jelas. Itu bukan aturan-aturan atau diajar oleh retorika pikiran dari Paulus. Itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya dia bilang kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan Paulus. Paulus itu hanya sebagai penyambung lidah aja menyampaikan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah, kasih karunia Allah akan dunia ini. Kan dia menaikkan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda menyesatkan aja. Apa sih orang ini ya? Nggak jelas. Oke, itu satu. Terus yang kedua, di dalam kekristenan itu keselamatan tuh ada 4 pilar kalau kamu mau tahu ya. Pertama, penebusan. Kedua, perbuatan. Ketiga, pertobatan. Keempat, pengampunan. Kesatu dan keempat itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda tidak masuk dalam penebusan, ya, kedua, ketiga, dan empat tidak ada gunanya. Tahu nggak? Terus Anda berkata, oke, saya nggak mau masuk dari penebusan, langsung ke perbuatan. Apapun yang Anda lakukan, firman Tuhan berkata sama dengan kain kotor. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Ya, perbuatan apa yang bisa menghapus dosa? Nggak ada. Kalau Anda melakukan, saya melakukan dengan sempurna, nggak mungkin, itu namanya bohong. Seperti yang Lazarus katakan tadi. Itu bohong sama sekali. Tuhan Yesus pun, firman Tuhan pun sudah menegaskannya. Tidak ada yang sempurna. Satu pun Anda nggak sempurna, Anda pasti terkutuk. Itu adalah firman Tuhan di hukum Taurat. Itu yang diajar. Begitu, Bro Suma. Ya, itu jelas banget. Makanya tidak ada. Kalau Anda di perbuatan, Anda mau lewati penebusan, Anda pasti dibuang ke neraka. Terus kedua,
Ya, habis dari perbuatan apa? Pertobatan. Jelas setelah Tuhan Yesus bangkit, dia berkata bahwa sejak sekarang ini ya, pertobatan dan pengampunan harus sampaikan dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Jadi dia juga memberikan pengampunan apabila kita bertobat. Kalaupun kita sudah menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, kita berbuat jatuh dalam dosa, itu ada pengampunannya. Berarti percuma. Tidak, perbuatan itu akan ditimbang sebagai upah atau mahkota. Ya kan? Tapi kita pasti selamat karena menerima Tuhan Yesus di penebusan. Begitu loh, ada pengampunan. Makanya firman Tuhan berkata, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Ya, itu. Jadi berbeda kita dengan Anda. Nah, Anda nggak ambil comot-comot ayat, ya kan? Ayat ini, ayat itu Anda comot untuk menyerang kekristenan dan menyerang Rasul Paulus. Bahwa ajaran itu dibuat oleh Rasul Paulus. Nonsen, kamu tuh salah. Ya, kamu tuh sesat. Kamu menyerangkan firman itu dan menuduh Rasul Paulus. Tujuannya apa? Gampang, tujuannya simpel, kita udah tahu, ya. Tujuannya apa? Anda menyerang kekristenan, menyerang Alkitab dan membenarkan ajaranmu. Itu tujuannya. Untuk apa? Kamu ingin menolak Yesus, mendegradasikan Tuhan Yesus, bukan sebagai Tuhan tapi hanya sebagai nabi. Itu yang kamu lakukan supaya efektif. Kamu serang Rasul Paulus bahwa kekristenan itu adalah mengikuti ajaran Paulus. Nonsen, kamu bohong. Oke, Bang, oke. Juma ini congor bangke. Menjijikkan. Tahu, Bukan Bu, saatnya tahu. lagi Tuhan Yesus itu untuk dihujat. Dia Tahu. mencari beras saja. Abang masuk saja ke roomnya, ke room Muslim untuk debat dengan dia. Sudah tahu congor bangke. Iya, Abang itu persiapkan comot tempat. ayat firman Abang Tuhan persiapkan dicomot-comot untuk membenarkan ajarannya, Saya untuk membenarkan ajarannya, mengejar Loh, saya lagi membela Yesus. Aduh. Emangnya Anda kami tak tahu? Saya lagi membela ajaran Yesus loh. Sudah Kenapa jelas, kalian kita panik? sudah bisa membantah firman Tuhan, bisa menjawab. Kamu yang Saudara menyalahkan murah firman. hati, saudara murah hati diturunkan aja Ibu Nona ini. Menjijikkan congor. Ibu Nona ini diturunkan aja Ibu Nona Nona ini. ini masuk rumah orang itu permisi. Masuk rumah orang itu permisi dulu. Ya makanya kamu semua jangan ambil ayat firman Tuhan. Silakan Anda gunakan. Masa iya saya harus membacakan Anda satu kitab? Melakukan itu kan, Anda melakukan dengan Anda bela Triwira, Anda nggak bisa bela. untuk menyerang. Anda nggak bisa bela. Alkitab, terus membenarkan Kok nyerang? ajaranmu. Lah, Justru kalau saya itu. membela Yesus. Aduh, kamu Diturunkan kamu tuh saudara serigala Nona ini. berbulu domba. Kamu tuh Naik-naik, seorang penyesat, ngecek-ngecek tahu nggak? Rumah orang, Aduh, permisi sudah dulu dibuktikan dong. kok. Sama Sudah yang kita punya buktikan dengan rumah. firman Tuhan bisa menjawab. Yang Anda Triwira tadi kita berdialog loh. Tadi kita berdialog loh. Tadi kita berdebat. Ajaran sesat. Kenapa Yang kamu Anda panik? tidak Kenapa? Kenapa kesurupan? Memalukan kau itu. Kamu mencari Kenapa penonton memalukan? banyak. Saya kan bahas dalil Kamu kitabmu. memalukan. Sudah kita Banyak buktikan kalau kok. penghujat. Tadi aja Loh, kenapa dia bilang bahwa kesurupan? kita yang nggak selamat itu jelas untuk nabi palsu. Nabi palsu itu siapa? Ya Anda juga, guru dan nabi palsu. Kamu semua ambil firman comot-comot sini, terus menyerang kekristenan, membenarkan ajaranmu. Itu namanya karakter nabi palsu. Kamu nggak bisa bersembunyi di balik serigala berbulu domba kamu itu, tahu nggak? Kalau saya menggunakan Al-Quran itu baru menyerang. Ini saya menggunakan pernyataan Yesus. Kenapa saya dikatakan menyerang? Berlindung di balik ayat Alkitab yang kamu comot-comot, tapi ternyata serong untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan orang. Sudah kita buktikan. Saya mewakili Yesus. Saya mewakili Yesus ya. Kau itu. Saya mewakili Yesus. Yang saya sampaikan itu sabda-sabda Yesus. Yang saya sampaikan sabda-sabda Yesus. Kamu itu akan dilempar di neraka, jelas nggak? Kalau kamu ambil comot-comot ayat Alkitab, menyerongkan dengan sengaja, membenarkan saudara ajaranmu, murah menyerang hati, kekristenan. Anda orang Jelas kamu baik. tuh nabi palsu Yang dan penyesat. kesurupan ini Gitu loh. diturunkan aja. Diturunkan aja yang kesurupan ini. Kamu yang Tadi congor adem busuk loh. harus Makanya Tadi jangan, adem. silakan Anda pakai Tolong ayat-ayat host. kamu. Pakailah Murah ayat-ayat hati kamu yang- itu. Pakai yang ayat-ayatmu. gaduh diturunin Pakai aja. ayat-ayat Tadi kamu. tenang loh. Kita menggunakan Alkitab. Jangan kamu comot-comot ayat Alkitab itu. Jangan sebut Kamu bangke, menolak Bu. Tuhan Yesus kok mau ngajarin kita pakai Jangan Alkitab. sebut bangke. Wah, emosi langsung ditendang gua. Bang Handi, sudah dapat kabar dari Bukannya guru Linda Unirifa? juga ada di sebelah? Di mana?
Tadi udah komalnya hancur. Rubuh juga, rubuh. Apa itu? Rungkat juga bang. Rungkat. Ngamuk semua, histeris semua tuh, satu komal mereka. Kabar apa itu, Dik? Kabar apa itu? Terkait ini yang sebentar malam jam 10. Waduh, Uniripan enggak kasih kabar. belum. Yang saya japri kemarin itu loh Bang, kita ya udah kan udah kebongkar semua kan. Oh, Ya itu. cuma pura-pura udah sekalian aja kita maki-maki sebentar malam. Oh, Kak Oke. bener kan? Oke, Nggak usah paham, Pak. atau nggak ada gerakan bawah tanah kan? Nggak ada kan? Nggak ada, nggak ada, Ya nggak udah ada. sebentar malam kalau gitu kita maki-maki. Iya. Kalau di HAGO itu